Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 10 Guru Dharma Simfa Siang Sutra Teratai episode 1243. Buddha mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan banyak orang supaya mendengarkan pembabaran Dharma. Buddha mengirimkan orang-orang yang telah dibimbingnya untuk mengumpulkan orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan sutra sebagai kelompok penggagas ajaran. Inilah buah hasil dari para pembaba Dharma yang memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing dititik beratkan pada para pendengar Dharma sebagai kelompok penerima ajaran. Kelompok penangkap ajaran sebagai buah hasil dari mengenakan jubah kesabaran. Bersungguh hati untuk menghayati. Beberapa hari ini adalah berharap agar setiap orang dapat menyerap dalam batin akan 3 aturan dalam penyebaran Dharma. Menyebarkan ajaran sutra harus memastikan sutra ini dapat terus berlanjut, agar dapat tersebar luas di dunia dan orang-orang dapat memanfaatkannya. Sang Buddha telah bersusah payah. Di dalam bab Guru Dharma, Sang Buddha berkata demikian. Buddha mengirimkan orang-orang yang telah dibimbingnya untuk mengumpulkan orang-orang. Ini adalah Sang Buddha. Inilah era Buddha. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, berharap sutra ini dapat berlanjut di masa depan. Oleh karena itu, dia ingin mengutus orang yang terus-menerus mengirimkan pesan ini. Ajaran sempurna dari Dharma yang menakjubkan harus diteruskan tanpa henti. Oleh karena itu, di dalam naskah sutra mengatakan, dari negeri lain, aku akan mengutus orang-orang yang telah dibimbing. Ini berarti harus selalu ada orang. Tanpa henti menyebarkan Dharma ini secara terus-menerus. Harus ada orang yang mengumpulkan. Yang paling penting adalah mengumpulkan. Harus mengumpulkan. Dharma harus disebarkan tanpa henti. Menyebarkan artinya harus mengumpulkan banyak orang untuk memahami ajaran sempurna ini. Dharma yang menakjubkan dari kitab sutra ini adalah kesungguhan hati Sang Buddha. Oleh karena itu, Buddha mengirimkan orang-orang yang telah dibimbingnya untuk mengumpulkan orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan sutra, yaitu mengumpulkan orang-orang yang menegakkan sutra perlu terus-menerus melanjutkan. Silsilah Dharma tidak boleh terputus. Silsilah Buddha Dharma harus terus dilanjutkan. Sutra Dharma ini disebarluaskan. Menyebarluaskan sutra Dharma yang menakjubkan itu perlu dibangkitkan, perlu menggerakkan banyak orang. Jika tidak, Buddha Dharma yang ada di dunia ditempatkan di dalam pavilion sutra. Tidak ada yang membacanya, ataupun setelah membacanya, tidak ada orang yang membabarkannya. Tidak ada orang yang membaca, melafal, menerima, dan menegakkan, menjelaskan, dan membabarkan. Dengan demikian, sutra hanya ditempatkan di pavilion sutra. Di dalam Sutra Tipitaka, Dharma yang demikian tidak dapat digunakan untuk membimbing. Para makhluk memerlukan Dharma untuk membimbing mereka. Dharma memerlukan orang untuk menyebarluaskannya. Karena itu disebut mengirimkan orang-orang yang telah dibimbingnya untuk mengumpulkan orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan sutra. Perlu menginspirasi banyak orang untuk mendengarkan sutra. Setelah mendengarkan, perlu menegakkan dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Untuk menerima dan menegakkan sutra, harus mengikuti 3 aturan. 3 aturan, kita harus mengetahuinya. Maha welas asih sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran, segala fenomena adalah kosong sebagai singgasana. Batin harus luas. Sepanjang hari membabarkan Dharma, namun tidak melihat Dharma yang dapat dibabarkan. Sepanjang hari membimbing para makhluk, namun tidak melihat para makhluk yang dapat dibimbing. Itu berarti semua yang dilakukan adalah tugas mendasar.
Tidak ada yang bisa saya lakukan, juga tidak ada yang bisa dilakukan, dan tidak ada orang yang dapat menerimanya. Ini hanyalah hukum alam. Kita seharusnya melakukan hal yang benar jika ingin semua makhluk di dunia aman dan damai. Ingin Buddha Dharma berada di dunia, semua orang harus kembali kepada hukum alam, menjalani kehidupan yang lancar. Perlu menjalaninya secara alami seperti ini. Buddha berharap akan pengajaran sempurna dari ajaran menakjubkan dapat berlanjut terus. Pada zaman Buddha, harapan terakhirnya adalah agar sutra ini akan mengalir terus tanpa henti di masa depan. Demikian berlanjut terus untuk diwariskan. Kita mesti bersungguh hati merenungkan kalimat ini. Buddha menyatakan harapannya dengan tulus agar para makhluk di masa mendatang semuanya memiliki kesempatan menerima Dharma ini dan dapat memanfaatkannya. Sehingga dia mengirimkan orang-orang yang telah dibimbingnya untuk mengumpulkan orang-orang yang menegakkan dan menyebarkan sutra, sehingga mereka menjadi inisiator. Dan mereka harus mengembangkan agar semua orang punya kesempatan untuk datang dan menerima sutra ini. Ini sangat penting, maka sebagai kelompok penggagas ajaran, inilah buah hasil dari para pembaba Dharma yang memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Untuk menjadi seorang guru Dharma, maka setiap orang mesti memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Kita mesti membangunkan sifat ulas asih kita. Di kediaman ini, kita bisa mengajak orang banyak untuk masuk ke dalamnya. Ini adalah memasuki kediaman yang penuh kewelas asihan. Mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing, dititik beratkan pada para pendengar Dharma. Mereka yang mendengar Dharma adalah penerima Dharma. Ketika sudah mengumpulkan banyak orang memasuki kediaman ini ke dalam kediaman penuh welas asih, dengan sendirinya mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing. Mengutus dan membimbing adalah mengumpulkan, memanggil semua orang kemari dan meminta mereka untuk mengajak orang lain kemari juga. Ini sama maksudnya, yakni mesti mengajak berkumpul bersama. Mengutus dan membimbing artinya adalah juga berkumpul bersama, meminta orang lain untuk mengumpulkan orang juga. Ini adalah mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing. Apakah itu perumah tangga atau monastik, semuanya harus mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma adalah penerima Dharma. Ada orang yang mau menegakkan sutra, ada yang mau menyebarkan Dharma. Menegakkan sutra, menyebarkan Dharma adalah harus ada orang yang bersedia untuk menerima, bersedia untuk mendengarkan. Oleh karena itu, pertama-tama adalah berharap orang-orang terus melanjutkan untuk menegakkan sutra. Ini juga artinya adalah mengutus, membimbing, dan mengumpulkan. Tapi yang lebih dibutuhkan lagi adalah harus ada orang yang bersedia fokus untuk menerima dan mendengarkan Dharma. Jadi ini semuanya ada pada mengutus dan membimbing orang. Penggunaan maksud dari mengumpulkan banyak orang. Jadi, kelompok penanggap ajaran sebagai buah hasil dari mengenakan jubah kesabaran. Ada kelompok penerima ajaran. Membutuhkan sangat banyak orang juga harus bersama-sama membantu faktor pendukung. Kelompok pemberi pengaruh. Di tempat pelatihan ini ada pemberi pengaruh untuk membantu faktor pendukung. Naskah sutra selanjutnya menyatakan demikian. Seperti kita selama beberapa hari ini, dari tahun 2016 tanggal 4 Agustus, ada yang dari Singapura, dari Taiwan, Filipina, Manila. Seluruhnya ada 6 wilayah. Dr. Tima dari 3 negara, yaitu dokter, perawat, dan juga relawan. Totalnya ada lebih dari 500 orang. Adalah di tanggal 4 Agustus, semua orang berkumpul di Tacloban, mengadakan sebuah bakti sosial pengobatan yang sangat besar.
Ada internis atau penyakit dalam dan bedah. Ada oftalmologi atau mata, THT, dan gigi. Semuanya ada. Semua sangat lengkap. Juga ada ginekologi atau obgyn, pediatri untuk anak-anak, semuanya ada. Kelompok yang begitu besar, dari dokter, suster, ahli anestesi, teknisi medis, semuanya ada. Berkumpul bersama. Tanggal 4 tiba di lokasi, meminjam ke sekolah, sebuah tempat di dalam sekolah. Dengan demikian mulai dilakukan. Selain sekolah, juga masih menyewa rumah sakit milik pemerintah. Bila mana sampai ada yang membutuhkan operasi besar, semua bisa dilakukan dengan aman di dalam rumah sakit. Jadi, sembari berada di rumah sakit, juga berada di dalam sebuah sekolah menengah. Seperti inilah perkembangannya. Dalam 3 hari saja, orang yang sakit sudah mencapai 5.000 orang lebih. Para pasien yang datang memiliki berbagai macam penyakit. Sungguh terlihat sangat jelas dan membuat orang tersentuh. Di antara para pasien, terdapat seorang nenek tua berumur 78 tahun. Matanya tidak bisa melihat dikarenakan memiliki katarak. Orang-orang menuntunnya agar bisa masuk ke dalam. Setelah dioperasi, matanya bisa melihat kembali. Bertepatan saat itu juga merupakan hari ulang tahunnya. Setelah kabar ini terdengar oleh semua orang bahwa hari itu merupakan hari ulang tahun si nenek tua, sontak semua orang langsung menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Suasana saat itu sungguh gembira. Jika harus melakukan operasi katarak, biasanya di sana butuh biaya sejumlah 40.000 peso lebih. Kondisi kehidupan orang-orang di sana, gaji 1 bulan paling banyak adalah 3.000 peso lebih. Untuk hidup saja sudah menjadi beban pikiran. Jika harus menabung sampai 40.000 peso, harus menabung sampai kapan? Sampai kapan baru bisa melakukan operasi katarak? Sungguh sulit. Jadi, di tempat tersebut banyak sekali pasien yang memiliki katarak. Ada juga yang sangat jelas, yaitu sudah sekian lama tidak bisa jalan. Ini adalah orang di mana perlu orang untuk memapah, mengangkatnya untuk duduk di kursi roda, mendorongnya masuk ke dalam. Dengan demikian, setelah selesai akupuntur, kemudian dia didudukan lagi di kursi roda. Lalu, perlahan-lahan menyuruhnya untuk berdiri. Benar dia bisa berdiri. Menyuruh dia berjalan, dan dia benar-benar bisa berjalan keluar. Sukacita, perasaan sukacita itu semua orang bersorak. Dokter pengobatan tradisional Cina dari Taiwan, Dr. Wusen menunjukkan keahlian akupuntur dan moksibusinya. Di tempat itu, semua orang kagum. Ada juga pasien penderita diabetes, sudah lama tidak bisa jalan. Juga diterapi akupuntur dengan cara yang sama. Sama juga bisa berdiri, baik itu merenggangkan kaki, mengangkat tangan, membungkuk, mengacak pinggang, dan lain sebagainya. Semuanya bisa. Di tempat itu mengembangkan kekuatan cinta kasih semua orang. Masih ada satu orang lagi dokter otolaryngologis, membaringkan pasien di kursi pengobatan itu. Padahal hanyalah sebuah kursi yang biasa saja, dan membiarkannya berbaring di sana. Karena kursinya sangat rendah, jadi saat pasien berbaring di tempat tidur medis, dokter harus berlutut di lantai untuk merawat pasien dengan pelan dan lembut. Sangat pelan dan sangat lembut. Bertanya kepada pasien dengan suara lembut. Untuk membuat diagnosis yang cermat, dokter melepaskan statusnya dengan welas asih kekuatan cinta kasih. Kediaman penuh kewelas asihan ini, para dokter semuanya begitu welas asih. Ada juga asisten di sekeliling para dokter. Mahasiswa kedokteran kita dari Universitas Tsinghua Hualien, Kepala Rumah Sakit Mr. Yang juga mengajak mahasiswa kedokteran ini untuk berpartisipasi di dalam klinik. Juga ada relawan, semua berada di tempat itu. Mereka bukan pasien, mereka bukan dokter, namun mereka membantu di tempat itu. Ini disebut kelompok pemberi pengaruh.
bisa menjadi penolong di sana, bisa membantu, atau berada di tempat itu. Mereka mengembangkan kekuatan yang besar. Ini sama artinya dengan yang dibahas sebelumnya. Pasien ibarat orang yang datang mendengarkan dharma. Ada dokter yang bersedia untuk bersumbangsi, mewariskan kemampuan mereka untuk menyembuhkan penyakit. Namun, tujuan dari dokter adalah orang yang punya penyakit atau pasien. Jadi, mereka yang mendekatkan dharma sama seperti orang yang menyebarkan dharma. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Tujuan dari bodhisattva adalah para makhluk yang menderita. Tujuan dari orang membabarkan sutra adalah mereka yang mendengarkan dharma. Setelah mendengarkan dharma, harus bisa menerima dan meresapi. Mereka menerapkan dharma dalam kehidupan mereka. Ini baru bermanfaat. Sama seperti dokter menggunakan potensinya dalam mengobati. Pasien menerima pengobatan dokter, sudah menerimanya. Tubuh mereka terbebas dari penderitaan. Ini disebut ada tujuan satu sama lain. Mereka adalah rekan satu sama lain. Dalam hubungan ini, bersumbangsi dan menerima. Di tengahnya harus ada orang yang mendukung kondisi untuk memberi pengaruh yang positif. Ini sama seperti sutra teratai. Buddha mulai ingin membabarkan sutra. Dia adalah penggagas ajaran. Tetapi harus ada kelompok penerima dharma. Maka Sariputra sebagai penerima dharma. Namun ketika Buddha tetap diam, hati semua orang timbul keraguan. Lalu Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya hadir sebagai penanggap ajaran atau pemberi pengaruh di persamuhan itu. Mereka membabarkan masa lampau. Terlebih dahulu memberi pemahaman kepada orang sekarang bahwa sutra ini adalah kelanjutan dari masa lampau, dari harapan mendasar dari semua Buddha dan Bodhisattva. Dengan prinsip yang sama halnya dengan sekolah menengah yang diubah menjadi klinik. Banyak pasien mau datang, banyak dokter di sana. Mereka harus membersihkan keseluruhan sekolah. Karena diperlukan operasi minor, harus menghindari kontaminasi. Juga diperlukan kelompok relawan bodhisattva yang ahli air dan listrik, juga tukang kayu dan lain-lain. Orang-orang ini memiliki pengaruh besar. Relawan-relawan ini juga adalah pemberi pengaruh. Mereka membersihkan ruang yang luas, memasang pipa air. Klinik gigi memerlukan air. Klinik THT juga memerlukan air. Dan lainnya juga memerlukan air. Maka itu perlu memasang pipa air. Juga harus memasang bola lampu. Sehingga mereka mempersiapkan gardu listrik. Jendela harus ditutup rapat, khawatir kuman dari luar. Di dalam ruangan harus dibersihkan dan diberi desinfektan. Ini adalah pekerjaan yang besar. Sehingga lebih dari 500 orang datang membantu. Pikirkanlah, di klinik bebas biaya ini, selain dokter, perawat, dokter anestesi, tenaga medis, farmasis, dan teknisi, mereka masih membutuhkan begitu banyak orang membantu. Mengubah ruangan menjadi tempat pelatihan, yaitu tempat diagnosa dan pengobatan. Sama seperti menyebarkan dharma, perlu sebuah tempat pelatihan yang besar, di mana orang-orang dari segala penjuru dapat berkumpul bersama. Inilah pola pikir yang kita semua harus miliki. Dalam hati setiap orang, kita semua harus membawa kediaman welas asih ini. Hati kita harus memiliki perasaan welas asih ini. Ini adalah kediaman dari welas asih. Inilah yang berkumpul bersama. Mengutus yang dimaksud adalah mengumpulkan orang. Meminta semua orang untuk segera mengajak orang. Meminta semua orang untuk berkumpul. Mereka dari 4 kelompok siswa berkumpul bersama. Mereka yang mendengarkan dharma disebut penerima dharma. Mereka yang datang dari tempat di sekitarnya dan memberi pengaruh bagi tempat pelatihan diri ini disebut sebagai kelompok pemberi pengaruh. Demikian mereka harus bersumbangsi. Kelompok pemberi pengaruh ini juga harus bersumbangsi.
Mereka yang telah diutus, yang pergi untuk bersumbangsi dan untuk menegakkan sutra ini, semua harus merespon dengan mengenakan jubah kesabaran. Singkat kata, jika kita ingin memberi manfaat bagi para makhluk dan bersedia untuk bersumbangsi, kita harus memiliki 3 aturan dalam menyebarkan dharma. Ketiga aturan dalam menyebarkan dharma. Oleh karena itu, harus ada orang yang mau melakukan ini. Jadi, jubah kelembutan dan kesabaran, dengan bersikap lembut, kita bisa mengatasi kekerasan. Dengan kelembutan dapat mengatasi kekerasan, dengan keramahan dapat memeluk para makhluk. Mengajarkan agar mengenakan jubah Tathagata bukannya jubah bebas noda daripada kendaraan kecil, melainkan jubah kesabaran untuk melampaui 3 kelompok alam yang sulit ditahankan. Melihat para pasien duduk di kursi roda pasien dan dokter yang berlutut di lantai, berbicara dengan sangat lemah lembut saat ia memeriksa mereka. Walaupun di tempat yang sangat sederhana ini, ia mampu memberikan layanan yang sangat luar biasa. Untuk para bodhisattva yang akan membimbing para makhluk, mereka juga membutuhkan kelemah lembutan ini. Para makhluk yang keras kepala sulit untuk ditundukkan, jadi kita perlu kelemah lembutan. Dengan pemikiran seperti ini, harus mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Jadi, dengan keramahan dapat memeluk para makhluk, dengan kelembutan dapat mengatasi kekerasan, dengan keramahan dapat memeluk para makhluk. Hanya dengan kelembutan dan kesabaran, baru bisa menundukkan para makhluk yang keras kepala. Para makhluk dunia saha sangat keras kepala dan sulit untuk ditundukkan. Tentu saja ini karena mereka sangat keras kepala. Maka para bodhisattva memerlukan jubah kelembutan dan kesabaran. Mengajarkan agar mengenakan jubah Tathagata. Sang Buddha mengajarkan kita bahwa kita harus mengenakan jubah Tathagata, yaitu memiliki hati Buddha yang penuh welas asih dan kelembutan. Ini adalah jubah kesabaran. Bukannya jubah bebas noda daripada kendaraan kecil. Bukan kendaraan kecil yang hanya ingin terbebas dari noda, hanya ingin menghapus kerisauan, dan hanya memberi kebaikan untuk diri sendiri. Bukanlah demikian. Yang ingin kita kenakan adalah jubah kelembutan dan kesabaran dari kendaraan besar, karena kita harus masuk ke tengah masyarakat. Bukan dengan jubah kendaraan kecil yang hanya ingin terbebas dari noda. Bukan demikian. Bukan hanya dengan mengisolasi diri, bukan hanya untuk menjenguk orang sakit dan mengisolasi diri dari mereka. Tetapi kita juga harus seperti dokter mengenakan pakaian steril. Pakaian yang dapat mengobati orang sakit namun tidak terkena infeksi. Jadi, ini adalah prinsip yang sama. Ini adalah jubah kesabaran untuk melampaui 3 kelompok alam yang sulit dipertahankan. Karena para makhluk sangat banyak berada di 3 kelompok alam. 3 kelompok alam penuh dengan kerisauan, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan delusi sebanyak butiran debu. Sebelumnya dalam beberapa waktu telah dibahas bahwa para makhluk di 6 alam kehidupan penuh dengan kerisauan, dan para makhluk di alam berwujud masih memiliki ketidaktahuan. Para makhluk di alam tak berwujud masih memiliki delusi sebanyak butiran debu. Sama halnya dengan para makhluk di 3 kelompok alam. Belum melenyapkan kegelapan batin, kerisauan dan delusi yang sebanyak butiran debu. Oleh karena itu, Dharma kendaraan besar adalah mengajarkan kita semua untuk melenyapkan semua kerisauan kita baru bisa terbebas dari 3 kelompok alam yang harus menahan kesabaran. 3 kelompok alam bukan hanya penderitaan, juga masih ada kelompok batin dan delusi yang halus. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita akan menggerakkan kerisauan dan akan menciptakan kegelapan batin. Maka semua ini harus kita lenyapkan. Inilah jubah kesabaran yang sesungguhnya. Bukan hanya baju steril, tapi juga baju yang bisa menjaga kita agar tidak terkontaminasi. Inilah jubah kesabaran dari kendaraan besar. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya.
Berdiam dengan tenang di dalamnya, kemudian dengan hati tanpa bermalas-malasan, demi para bodhisattva dan 4 kelompok siswa, membabarkan sutra teratai ini secara luas. Berdiam dengan tenang pada kediaman Tathagata, duduk pada singgasana Tathagata, mengenakan jubah kesabaran. Ini sudah masuk ke dalam. Kemudian dengan hati tanpa bermalas-malasan. Mulai dengan serius, dengan tekun tanpa bermalas-malasan. Walaupun kita telah memiliki kewelas asihan, kita telah memiliki kesabaran pula. Kita juga telah memiliki pemahaman akan segala fenomena adalah hampa. Kita sudah memahami ajaran ini semuanya, namun kita juga harus tekun menggenggam waktu, agar setiap menit dan setiap detik tidak terlewatkan dengan sia-sia. Bayangkan sekolah menengah di Tacloban, jika tidak dikerjakan secara lembur, berapa banyak orang yang menyapu dan membersihkan tempat itu sepanjang malam. Pagi subuh harus dilakukan pembasmian kuman. Jika tidak demikian, air listrik, pintu jendela, wilayah yang harus dibersihkan dan diberi desinfektan yang begitu luas, mana mungkin bisa selesai. Untuk segera dapat melayani pasien, maka harus menggenggam setiap menit, setiap detik. Semua orang bersumbangsi dengan serius. Tidak ada yang pikirannya bermalas-malasan. Demikianlah dalam hal menolong orang. Demi para bodhisattva dan 4 kelompok siswa, membabarkan sutra teratai ini secara luas. Harus segera. Pada masa kemunduran Dharma ini, masa kemunduran Dharma yang jahat dan bahaya sekarang sudah tidak sempat lagi. Harus segera membabarkan sutra teratai kepada 4 kelompok siswa secara luas. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus segera mungkin membabarkan sutra ini kepada 4 kelompok siswa secara luas. Naskah sutra berikut ini menyebutkan bahwa, baik saja Raja, dari negeri lain aku akan mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan kelompok pendengar Dharma, juga mengutus para biksu, biksuni, upasaka dan upasika yang telah dibimbing untuk mendengarkan Dharma yang dibabarkan. Inilah yang Buddha lakukan. Beliau dengan penuh semangat mengutus orang untuk membimbing dari negara lain. Arti dari negara lain adalah dari negara yang tidak sama, seperti Filipina sekarang ini. Tempat baksos kesehatan mereka berada di kota Tacloban. Dokter yang datang dari Singapura, Taiwan, dan Manila. Mereka datang dengan menggunakan pesawat terbang atau kapal. Untuk datang ke sana dari tempat yang tidak sama, mereka memiliki satu kekuatan hati yang sama dan berkumpul menjadi satu. Bersumbangsi di tempat yang dibutuhkan. Ini adalah prinsip yang sama, tetapi ini adalah yang dibabarkan Buddha dalam sutra. Dari negeri lain, aku akan mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan kelompok pendengar Dharma. Beliau juga memanggil orang-orang dari tempat lain. Semuanya datang, juga termasuk biksu dan biksuni, upasaka dan upasika. Mereka juga ikut berkumpul, datang untuk mendengarkan Dharma, menjelaskan sutra dan Dharma. Apabila tidak ada orang yang mendengarkan, maka tidak akan dapat bermanifestasi. Kebahagiaan dari membabarkan Dharma, rasa bersukacita dalam Dharma. Dalam membabarkan Dharma, jika tidak memiliki hati yang sangat bersukacita, tidak akan bisa membabarkan Dharma dengan makna yang berlimpah. Oleh karena itu, tentu harus ada banyak orang yang bersedia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli kamu pernah atau belum pernah mendengar, harus dibabarkan untuk mereka yang belum pernah mendengar dan yang pernah mendengar. Juga harus menjadi kelompok pemberi pengaruh, datang dari tempat lain untuk mendengarkan bersama. Mereka masih perlu mendengarkan, apalagi Dharma itu walaupun sudah lama umurnya, namun tetap mempunyai makna yang tidak berubah. Dharma dapat mencakup segalanya, sepenuh hati mendengarkan atau mengulas Dharma. Satu kalimat Dharma dapat menjelaskan sangat banyak makna, sangat kaya pengertiannya di mana segala sesuatu tercakup di dalamnya. Hari ini kamu mendengar satu hal,
besok mendengar dharma yang sama, tapi sudah merupakan hal yang berbeda. Dharma mencakup semua hal di dunia yang begitu kaya dengan berbagai manifestasinya. Ini adalah hal yang menakjubkan dari dharma. Maka mengutus orang-orang untuk mengumpulkan agar semua orang datang mendengarkan dharma. Baik saja Raja, dari negeri lain aku akan mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan kelompok pendengar dharma. Artinya dari negeri lain, pada tanah metode terampil, mengutus orang-orang yang telah berubah untuk mengumpulkan kelompok pendengar ajaran seperti orang-orang yang diutus secara diam-diam dalam bab keyakinan dan pemahaman. Dari negeri lain yang dimaksud adalah tanah dari metode terampil, bahwa dari tempat lain mengutus orang-orang yang telah dibimbing untuk mengumpulkan kelompok pendengar ajaran. Buddha demi untuk memotivasi orang yang akan membabarkan dharma, beliau pun mengajak orang yang telah dibimbing dari tempat lain untuk datang mendengarkan dharma, di mana mengutus orang-orang yang telah dibimbing, mereka bukanlah orang setempat, tetapi mengutus mereka untuk datang, mengajak mereka untuk datang dan mengumpulkan mereka. Ini juga bisa dikatakan mengutus. Bisa juga dikatakan mengutus seseorang untuk pergi ataupun mengundangnya untuk hadir. Ini adalah maksud dari mengutus. Jika bukan orang setempat, maka itu adalah orang dari tempat lain, yang pada dasarnya tidak ada orang setempat dan sekarang mereka sudah ada di sini, telah hadir dari tempat lain, sehingga demi untuk mengumpulkan kelompok pendengar dharma, orang-orang yang datang mendengarkan dharma adalah seperti orang-orang yang diutus secara diam-diam dalam bab keyakinan dan pemahaman. Apakah masih ingat bab keyakinan dan pemahaman? Ketika sesepuh melihat anaknya di luar pintu, dia mengenali bahwa itu adalah anaknya, dan secara diam-diam mengutus orang untuk mengikutinya kemanapun dia pergi, dan memintanya untuk pulang. Ini yang disebut mengutus secara diam-diam. Sama seperti bab keyakinan dan pemahaman, secara diam-diam mengutus orang untuk mengikutinya kemanapun, dan meminta dia untuk pulang. Ini adalah maksud dari mengutus. Mengutus orang-orang yang telah dibimbing, dititik beratkan pada kata mengumpulkan. Inilah kelompok penggagas ajaran sebagai buah hasil dari para pembabar dharma yang memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Mengumpulkan kelompok pendengar dharma artinya mengumpulkan orang-orang yang mendengarkan dharma. Mengutus orang-orang yang telah dibimbing, dititik beratkan pada mengumpulkan. Jangan sampai terpisah, harus dikumpulkan. Dharma ini harus senantiasa ada di dunia. Senantiasa ada orang yang menerima dan menegakkan, senantiasa ada orang yang mengajarkan dharma, senantiasa ada yang mengumpulkan banyak orang, dan ada orang yang mendengarkan dharma. Kata mengumpulkan ini sangat penting. Oleh karena itu, mengumpulkan orang-orang. Perlu ada orang datang menggagas dan membangkitkan. Inilah kelompok penggagas ajaran sebagai buah hasil dari para pembabar dharma yang memasuki kediaman penuh kewelas asihan. Karena memasuki kediaman penuh kewelas asihan, baru bisa membuat orang merasakan kehangatan dan rasa nyaman. Ada hawa yang lembut adalah seperti Bodhisattva Maitreya yang merasakan Sang Buddha memperlihatkan tanda-tanda khusus dan memancarkan cahaya. Rupa penampilannya memancarkan cahaya, lain dari penampilan biasanya, berbeda. Dengan sendirinya ada Bodhisattva Maitreya mulai menjadi penerima dharma dan bertanya. Prinsip yang sama. Oleh karena itu, mengumpulkan kelompok pendengar dharma adalah mengumpulkan orang-orang yang mendengarkan dharma. Paham bahwa harus mengumpulkan. Marilah mendengarkan dharma. Adalah orang seperti ini. Oleh karena itu, juga mengutus para biksu, biksuni, upasaka dan upasika yang telah dibimbing untuk mendengarkan dharma yang dibabarkan. Dengan kekuatan gaib, Buddha mengutus orang-orang itu untuk mendengarkan dharma.
memerlukan adanya kelompok pendengar Dharma, maka harus dikumpulkan dari berbagai tempat. Ada para anggota Sangha, para murid praktisi perumah tangga, semuanya berkumpul untuk mendengarkan Dharma. Terutama dengan kekuatan gaib, Buddha mengutus orang-orang itu untuk mendengarkan Dharma. Karena dengan kebajikan dari Buddha dan dengan kekuatan gaib kebajikan dari kewelas asihan beliau, maka saat akan membabarkan Dharma adalah agar semua orang bisa memahami Dharma. Bukan hanya memahami Dharma, tapi agar semua orang tahu bahwa jika mendukung persamuhan juga ada pahala kebajikannya. Bukan hanya diri sendiri mendengarkan Dharma, meresapi Dharma dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga masih mempengaruhi orang lain. Untuk bersedia mendengarkan Dharma, ini adalah salah satu bentuk dari pahala kebajikan. Salah satu dari kekuatan Buddha ini yang bisa membuat orang yakin dan mau menerima Dharma dari Buddha. Buddha mengutus orang-orang itu untuk mendengarkan Dharma, mengumpulkan banyak orang untuk datang mendengarkan Dharma. Juga mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing dititik beratkan pada 2 kata, mendengarkan Dharma, sebagai kelompok penerima ajaran dan kelompok penanggap ajaran sebagai buah hasil dari mengenakan jubah kesabaran. Juga mengutus 4 kelompok siswa yang telah dibimbing, itu dititik beratkan pada 2 kata, mendengarkan Dharma, yaitu berikutnya mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima, serta menurutinya tanpa penentangan. Yang paling penting adalah mendengarkan Dharma. Perlu ada seseorang mendengarkan Dharma. Jika kita benar-benar ingin membabarkan Dharma, namun tidak ada yang mendengarkan, maka tidak ada Dharma yang dapat dibabarkan. Jadi ada mengumpulkan orang banyak untuk mendengarkan, maka baru ada pembabaran Dharma. Setiap bab pembukaan sutra harus memiliki 6 faktor penyempurna. Ada yang membabarkan Dharma, harus ada orang yang mendengarkan Dharma. Ini juga adalah 6 faktor penyempurna. Sangatlah penting. Jadi dititik beratkan pada 2 kata, mendengarkan Dharma. 4 kelompok siswa pendengar Dharma, ada 4 kelompok siswa, kelompok monastik, kelompok perumah tangga. 4 kelompok siswa pendengar Dharma ini adalah sangat penting sebagai kelompok penerima ajaran dan kelompok penanggap ajaran. Ini adalah kelompok penerima ajaran dan orang yang menjadi pemberi pengaruh yang dapat lebih memperagung ladang pelatihan. Orang-orang yang mendengarkan sutra lebih menaruh minat. Demi melakukannya, maka dibutuhkan sebagai buah hasil dari mengenakan jubah kesabaran. Untuk membabarkan sutra, harus memanggil dan mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan Dharma. Ini membutuhkan usaha yang besar, harus menggunakan kesabaran, kekuatan kesabaran, kewelas asihan, kelemah lembutan, dan lainnya. Bagaikan mengenakan sehelai jubah, dapat menyelimuti dengan jubah. Sang Buddha kepada orang-orang yang bersedia mendengarkan sutra, Buddha akan menyelimuti mereka dengan jubah, membuat orang merasakan bahwa mendengarkan sutra memiliki kesan batin sangat bersukacita. Penuh sukacita dalam Dharma, sangat nyaman, dapat ketenangan hati, konsentrasi, dan nyaman. Ini semua harus memasuki kediaman Tathagata. Mengenakan jubah Tathagata, memiliki kekosongan sebagai tempat duduknya, dan cara lainnya. Dengan demikian baru dapat mengumpulkan 4 kelompok siswa. Kita belajar ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati di kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting saat belajar ajaran Buddha adalah kita sungguh mempunyai kerelaan, bahkan merasakan sukacita. Bukan hanya kerelaan dan rasa sukacita, diri sendiri juga proaktif dan berinisiatif. Tidak hanya mempengaruhi dan mendorong diri sendiri, tapi juga harus mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang telah dibimbing ini mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima, serta menurutinya tanpa penentangan. Orang-orang yang telah dibimbing ini, semua yang datang mendengarkan Dharma,
Mereka semua menerima Dharma mengikuti ajaran ini. Orang-orang yang telah dibimbing ini mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima, serta menurutinya tanpa penentangan. Seandainya orang yang membabarkan Dharma ini berada di tempat tak berpenghuni, pada saat itu aku akan seluas-luasnya mengutus para dewa, naga, hantu, makhluk halus, Gandharva, Asura, dan sebagainya untuk mendengarkan pembabaran Dharma olehnya. Dikatakan orang yang mendengarkan Dharma, mereka semua dengan teratur kemari menerima ajaran. Semua orang dapat menerima. Orang-orang ini adalah orang yang telah dibimbing. Semua orang ini adalah yang telah dibimbing kekuatan gaib Sang Buddha. Mereka telah pernah dibimbing. Orang-orang yang telah dibimbing ini mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima, serta menurutinya tanpa penentangan. Orang-orang yang telah dibimbing itu, dikarenakan kekuatan Buddha, begitu mendengar langsung meyakini dan menerimanya tanpa penentangan sedikit pun. Maka dikarenakan kekuatan Buddha, begitu mendengar langsung meyakini dan menerimanya tanpa penentangan sedikit pun. Karena telah dibimbing, maka dapat mempengaruhi yang lain. Seandainya orang yang membabarkan Dharma ini berada di tempat tak berpenghuni, berkenaan dengan peristiwa adalah berdiam pada tempat yang luas, kosong, sunyi, dan tak berpenghuni. Berkenaan dengan prinsip adalah memusatkan pikiran dan berdiam dalam samadhi dan sukacita pada tingkatan yang kosong dan hening tanpa kemunculan. Orang yang bersedia membabarkan Dharma bukan hanya di tempat di mana banyak orang berkumpul. Walaupun di tempat tak berpenghuni, ini adalah dalam adalah berdiam pada tempat yang luas, kosong, sunyi, dan tak berpenghuni. Di tempat yang sangat hening ini, berkenaan dengan prinsip adalah memusatkan pikiran dan berdiam dalam samadhi dan sukacita pada tingkatan yang kosong dan hening tanpa kemunculan. Orang yang membabarkan Dharma, dia berada di tempat tak berpenghuni, ataupun di dalam batinnya selalu bersukacita, memusatkan pikiran dan berdiam dalam samadhi, memusatkan pikiran dalam Dharma. Sukacita ini adalah berkenaan dengan prinsip. Karena membabarkan kepada orang untuk mendengar, diri sendiri harus memahaminya lebih dahulu, maka Dharma meresap dalam batin. Sehingga batin dalam diri sendiri adalah berdiam dalam samadhi dan sukacita pada tingkatan yang kosong dan hening tanpa kemunculan. Ini adalah lahan batin orang yang membabarkan sutra, dunia batinnya, sehingga seandainya selanjutnya mengatakan mengutus 8 kelompok pelindung Dharma, yaitu karena di gunung dan hutan tiada orang, maka 8 kelompok pelindung Dharma menjadi kelompok pendengar Dharma. Di tempat yang kosong tentunya tidak ada orang, hanya ada praktisi. Orang yang menegakkan sutra, mereka memahami ajaran Buddha, sangat memahami, bersiap-siap hendak memasuki tengah-tengah masyarakat. Seandainya membicarakan berikutnya, mengutus 8 kelompok pelindung Dharma, karena di gunung dan hutan tiada orang, maka 8 kelompok pelindung Dharma menjadi kelompok pendengar Dharma, sebagai kelompok penjalin jodoh. Inilah buah hasil dari menduduki tahta dari kekosongan segala fenomena Dharma. Orang atau guru Dharma ini berada di tempat yang kosong. Tidak ada orang lain, tetapi ada 8 kelompok pelindung Dharma. 8 kelompok pelindung Dharma menjadi kelompok pendengar Dharma, sehingga orang yang membabarkan Dharma sangat bersungguh hati. Di tengah masyarakat ada yang mendengar. Di tempat yang kosong ada dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma. Demikian juga dunia batinnya. Dharma menakjubkan dari kekosongan. Inilah 8 kelompok pelindung Dharma menjadi kelompok pendengar Dharma. Karena juga menerima pengajaran dan bimbingan dari Buddha, dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma, ini adalah kelompok penjalin jodoh. Inilah buah hasil dari menduduki tahta dari kekosongan segala fenomena Dharma. Di tempat tak berpenghuni juga demikian.
Ada 8 kelompok pelindung Dharma ini. Pada saat itu, aku akan seluas-luasnya mengutus para dewa, naga, hantu, makhluk halus, Gandharva, Asura, dan sebagainya untuk mendengarkan pembabaran Dharma olehnya. 8 kelompok pelindung Dharma yang datang mendengarkan Dharma, semuanya diutus oleh kekuatan Tathagata. Mereka semua datang untuk mendengarkan Dharma. Dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma semua datang mendengarkan Dharma. Ini semua diutus oleh kekuatan suci dari Tathagata. Oleh karena itu, di lahan pelatihan di mana kita mengajarkan sutra, di tempat yang banyak orang, selain orang yang datang mendengarkan Dharma, demikian juga di tempat terbuka. Dewa, naga, dan 8 kelompok pelindung Dharma, mereka pun datang mendengarkan Dharma. Ini dikirim oleh kekuatan suci Sang Buddha. Saya baru saja mengatakan bahwa ketika kita mendengarkan ajaran, kita bukan satu-satunya yang mendengarkan Dharma, tetapi tempat di sekitarnya semua mendengarkan Dharma, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hal yang sama berlaku untuk melantunkan sutra, menegakkan sutra, melafalkan sutra, membaca sutra, dan membabarkan sutra. Di semua tempat dan tempat kosong, ada Dewa Naga yang melindungi Dharma. Ini yang dikatakan Sang Buddha, diselimuti oleh jubah. Asalkan kita menegakkan satu kalimat dan satu syair, Buddha melindungi kita, dan Buddha menyelimuti kita dengan jubah. Sehingga dikatakan sewaktu akan melantunkan sutra, kita harus melantunkan dengan mengeluarkan suara yang lantang. Suara yang dikeluarkan, mulut yang tidak sama mengeluarkan suara yang sama, menandakan batin semua orang sejalan. Sangat tulus. Dharma ditaburkan ke alam semesta. Dewa, naga, dan pelindung Dharma juga mendengarnya. Ini telah diutus dan dibimbing Buddha untuk melindungi lahan pelatihan. Sehingga kita harus bersungguh hati mendengar Dharma dengan penuh hormat dan mengutamakan Dharma. Mendengarnya baik-baik, jangan malas. 3 aturan. 3 aturan dalam membabarkan Dharma adalah kita mendengar sutra ini. Harus ada persiapan batin untuk meresapi Dharma. Kita harus ada persiapan untuk menegakkan Dharma. Ini adalah kita setiap orang senantiasa harus lebih bersungguh hati.